Tidak ada yang menyambut kehadirannya. Tidak ada yang merasa aman ketika bayangan kecil itu bergerak cepat di sudut gelap. Kecoa tidak berbisa mematikan. Ia tidak mengejar. Ia tidak menyerang. Namun di hampir setiap tempat yang pernah disentuh manusia, kecoa selalu muncul lebih dulu dan pergi paling terakhir. Selama ini kecoa dipandang sebagai makhluk kotor, simbol kegagalan kebersihan, atau gangguan menjijikkan yang pantas dimusnahkan. Ia diinjak tanpa ragu, disemprot tanpa pikir panjang, dan dibenci tanpa pernah benar-benar dipahami. Dalam logika manusia, kecoa berada di dasar rantai nilai, bukan karena berbahaya, tetapi karena ia dianggap tidak layak hidup berdampingan dengan peradaban. Masalahnya, kecoa tidak pernah berevolusi untuk hidup nyaman. Ia berevolusi untuk hidup ketika kenyamanan runtuh. Secara biologis, kecoa adalah serangga yang sangat sederhana, namun ekstrim dalam ketahanan. Ia tidak bergantung pada satu jenis makanan. Gula, lemak, kertas, sisa organik, semuanya bisa diolah. Metabolismenya lambat, efisien, dan hemat energi. Dalam kondisi tertentu, kecoa mampu bertahan berminggu-minggu tanpa makanan, dan tetap hidup cukup lama, bahkan setelah cedera fatal pada tubuhnya, karena sistem sarafnya tidak terpusat seperti pada mamalia. Kecoa membaca lingkungan dengan sinyal dasar, bau, kelembapan, suhu, dan celah. Ia tidak mencari manusia, ia mencari kebocoran sistem. Di mana ada sisa, ruang sempit, dan kehangatan, di sanalah ia muncul. Kota modern dengan saluran air, bangunan rapat, dan limbah konstan bukanlah musuh kecoa, melainkan habitat ideal. Yang membuat kecoa benar-benar mengganggu bukan agresinya, tetapi konsistensinya. Ia berkembang biak cepat, bersembunyi efisien, dan sangat sulit dihapus total. Upaya pemusnahan jarang bersifat tuntas. Yang terjadi biasanya hanya seleksi. Individu yang lebih tahan bertahan, sementara yang lemah hilang. Setiap generasi menjadi sedikit lebih sulit dibunuh. Kecoa tidak ingin menguasai dunia. Ia tidak perlu. Ia hanya memastikan satu hal sederhana, bahwa setiap sistem yang meninggalkan celah, setiap peradaban yang menghasilkan sisa, dan setiap upaya yang setengah selesai, akan selalu punya makhluk kecil yang siap bertahan di dalamnya. Kecoa bukan tanda kotor. Ia adalah penanda biologis bahwa sesuatu gagal ditutup sepenuhnya. Jika tubuh kecoa dilihat tanpa emosi, yang tampak bukan makhluk menjijikkan, melainkan sistem biologis yang dirancang nyaris tanpa pemborosan. Tidak ada satupun organ yang bekerja berlebihan. Semua disusun untuk satu tujuan sederhana, bertahan selama mungkin dalam kondisi terburuk. Kerangka tubuh kecoa berada di luar, eksoskeleton keras yang melindungi organ vital dari tekanan, benturan, dan kehilangan cairan. Struktur ini membuatnya tahan terhadap cedera yang bagi makhluk lain akan langsung fatal. Sistem pernapasannya tidak bergantung pada paru-paru, melainkan jaringan trakea yang langsung menyalurkan oksigen ke jaringan tubuh. Karena itu, kecoa tidak bernafas seperti manusia. Ia tidak bergantung pada satu pusat nafas. Luka besar tidak selalu berarti kematian cepat. Sistem saraf kecoa pun terdistribusi. Ia tidak memiliki satu otak dominan yang mengendalikan segalanya. Beberapa simpul saraf tersebar di sepanjang tubuh. Inilah sebabnya kecoa masih bisa bergerak meski bagian kepalanya rusak. Bukan karena ia kebal mati, tetapi karena perintah hidupnya tidak terpusat di satu titik yang mudah dihentikan. Kemampuan makannya sama ekstrimnya. Enzim pencernaan kecoa mampu mengurai berbagai senyawa kompleks, termasuk bahan yang tidak bernutrisi bagi sebagian besar serangga. Ia tidak memilih makanan terbaik. Ia memilih apapun yang tersedia. Dalam ekologi, ini adalah keunggulan besar. Di tempat di mana spesies lain kelaparan, kecoa tetap menemukan cara bertahan. Reproduksinya juga efisien. Telur disimpan dalam kapsul pelindung yang tahan lingkungan keras. Panas, kekeringan, bahkan bahan kimia ringan seringkali tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika kondisi kembali memungkinkan, siklus hidup berlanjut seolah tidak pernah terputus. Semua mekanisme ini tidak membuat kecoa kuat,
mereka membuatnya sulit dihentikan. Kecoa tidak mengandalkan satu keunggulan besar. Ia bertahan melalui akumulasi sistem kecil yang saling menutup kelemahan. Dan disitulah masalahnya bagi manusia dimulai. Karena melawan kecoa bukan tentang mengalahkan satu makhluk, melainkan tentang menutup setiap celah sistem yang memungkinkan kehidupan tetap berjalan. Masalah terbesar kecoa tidak berhenti pada kemampuannya bertahan hidup, tetapi pada apa yang ia bawa saat ia bertahan. Kecoa tidak menyerang manusia secara langsung. Ia tidak menggigit, ia tidak menyengat. Namun, dampaknya bekerja melalui jalur yang lebih sunyi dan lebih luas. Kecoa bergerak di tempat yang jarang disentuh cahaya. Saluran pembuangan, tumpukan sampah, celah lembab, dan sisa organik yang membusuk. Di permukaan tubuhnya, bakteri, jamur, dan parasit menempel tanpa hambatan. Kaki dan antenanya menjadi alat transportasi mikroorganisme, bukan karena niat, tetapi karena desain tubuhnya memungkinkan itu terjadi terus-menerus. Ketika kecoa memasuki ruang manusia, ia tidak membawa ancaman tunggal. Ia membawa ekosistem kecil. Patogen penyebab diare, infeksi saluran pencernaan, hingga gangguan pernapasan dapat berpindah melalui permukaan yang ia lewati. Bukan lewat satu kontak besar, melainkan melalui jejak yang tidak terlihat. Meja, peralatan makan, makanan terbuka, dan permukaan dapur. Dampak ini jarang terasa sebagai krisis mendadak. Ia bekerja perlahan. Anak-anak lebih sering sakit. Alergi memburuk. Asma kambuh tanpa sebab yang jelas. Tubuh manusia bereaksi bukan terhadap kecoa sebagai makhluk, tetapi terhadap partikel, sisa tubuh, dan kotorannya yang terurai di udara. Sistem imun dipaksa bekerja terus-menerus dalam kondisi ringan namun berulang. Yang membuatnya sulit dihentikan adalah skalanya. Membunuh satu kecoa tidak mengubah apapun. Bahkan membersihkan satu ruangan sering tidak cukup. Selama ada akses makanan, kelembapan, dan celah sempit, siklus itu berlanjut. Kecoa tidak membutuhkan banyak. Sedikit sisa, sedikit air, dan sedikit waktu sudah cukup. Di titik ini, kecoa menunjukkan bentuk ancaman yang paling sulit ditangani oleh manusia modern. Bukan kekerasan, bukan konfrontasi, melainkan keberadaan yang terus-menerus menyebar dan hampir tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak menghancurkan tubuh secara langsung. Ia mengikis kualitas hidup perlahan. Dan justru karena itu, kehadirannya terasa jauh lebih mengganggu daripada bahaya yang datang dengan suara keras. Jika kecoa dibandingkan dengan makhluk lain yang dianggap berbahaya, perbedaannya langsung terasa. Ular melukai dengan bisa. Nyamuk menularkan penyakit melalui satu tusukan. Laba-laba menjebak dengan racun dan jaring. Semua ancaman itu jelas, spesifik, dan mudah diberi label. Kecoa tidak bekerja seperti itu. Kecoa tidak punya senjata tunggal. Ia tidak memiliki satu mekanisme yang bisa ditunjuk sebagai sumber bahaya utama. Justru, kekuatannya terletak pada ketidakkhususan itu. Ia bisa hidup hampir di mana saja. Ia bisa makan hampir apa saja. Ia bisa bergerak tanpa pola, tanpa waktu tertentu, tanpa musim yang jelas. Tidak ada titik lemah yang mudah diserang. Secara evolusioner, kecoa berada di kelas berbeda karena fleksibilitas ekstrimnya. Tubuhnya tahan terhadap radiasi lebih tinggi dibanding banyak hewan lain. Sistem sarafnya mampu bertahan dari trauma yang akan melumpuhkan makhluk lain. Ia bisa kehilangan anggota tubuh dan tetap bergerak. Bahkan, banyak spesies kecoa menunjukkan tingkat resistensi tinggi terhadap insektisida yang sebelumnya efektif. Ini bukan karena kecoa kuat dalam arti konvensional. Ini karena ia tidak berspesialisasi secara sempit. Evolusi tidak mengarahkannya menjadi predator, pemburu, atau penyerang. Evolusi menjadikannya penyintas. Setiap kali lingkungan berubah, lebih kering, lebih panas, lebih beracun, kecoa tidak perlu beradaptasi drastis. Ia sudah siap sejak awal. Inilah sebabnya kecoa bertahan melewati kepunahan massal, perubahan iklim ekstrim, dan urbanisasi manusia.
Ketika makhluk lain bergantung pada satu sistem yang rapi, kecoa bertahan dengan sistem yang berantakan namun lentur. Ia tidak unggul di satu bidang. Ia cukup baik di hampir semua kondisi. Dan di alam, seringkali yang paling sulit dikalahkan bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling sulit dipastikan akan benar-benar pergi. Hubungan manusia dengan kecoa hampir selalu dimulai dari rasa jijik, bukan rasa takut. Kecoa jarang melukai secara langsung. Ia tidak menyerang, ia tidak berbisa. Namun kehadirannya memicu respon psikologis yang jauh lebih dalam daripada ancaman fisik. Tubuh kecil itu langsung diasosiasikan dengan kotoran, penyakit, dan kegagalan menjaga ruang hidup. Secara ilmiah, kecoa memang berperan sebagai vektor mekanis. Ia berjalan di saluran pembuangan, tumpukan sampah, dan sisa organik, lalu berpindah ke dapur, peralatan makan, dan ruang tidur. Bakteri, jamur, dan parasit menempel di tubuhnya tanpa perlu berkembang di dalamnya. Ia tidak menyebarkan penyakit dengan niat biologis seperti nyamuk, tetapi ia memindahkan kontaminasi secara konsisten, pelan, berulang, dan sulit dicegah sepenuhnya. Yang membuat relasi ini semakin kompleks adalah fakta bahwa kecoa justru berkembang paling baik di lingkungan buatan manusia. Kota, apartemen, restoran, sistem limbah, semuanya menyediakan panas, makanan, dan celah persembunyian yang stabil. Manusia menciptakan habitat ideal, lalu membenci makhluk yang paling cepat memanfaatkannya. Upaya manusia untuk menghapus kecoa sering berakhir paradoksal. Racun diciptakan, kecoa beradaptasi. Dosis ditingkatkan, resistensi muncul. Setiap generasi baru lahir dengan toleransi lebih tinggi. Ini bukan perlombaan kecerdasan, melainkan konsekuensi statistik dari reproduksi cepat dan seleksi keras. Di titik ini, kecoa bukan lagi sekedar hama rumah tangga. Ia menjadi penanda kepadatan manusia, pola konsumsi, dan sistem yang bocor. Ia muncul bukan karena alam menyerang ruang kita, tetapi karena ruang itu sendiri menyediakan semua yang ia butuhkan. Dan mungkin itulah yang paling mengganggu. Kecoa tidak datang dari luar peradaban. Ia tumbuh bersama peradaban, di celah-celah yang kita abaikan, di sistem yang kita anggap sudah rapi, dan di sisa-sisa yang kita pilih untuk tidak melihat. Pada terakhirnya, kecoa bukanlah cerita tentang serangga yang sulit dibunuh, tetapi tentang sistem yang sulit dibereskan. Ia tidak bertahan karena kuat, bukan karena cerdas, dan bukan karena berbahaya secara langsung. Ia bertahan karena dunia yang kita bangun memberi ruang bagi makhluk yang paling toleran terhadap kekacauan. Kecoa tidak membutuhkan hutan. Ia tidak membutuhkan keseimbangan ekologis yang halus. Ia hanya membutuhkan sisa, panas buatan, air yang bocor, celah sempit, sedikit makanan yang terjatuh. Selama peradaban manusia menghasilkan itu semua, kecoa akan selalu menemukan tempat. Ia tidak melawan manusia, ia menumpang pada pola hidup manusia itu sendiri. Ketika kita menyebut kecoa sebagai simbol kegagalan kebersihan, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kegagalan sistem, tentang kota yang terlalu padat, tentang konsumsi yang berlebihan, tentang limbah yang terus bergerak tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Kecoa hanya hadir sebagai hasil akhir, bukan penyebab. Ia juga mengingatkan bahwa evolusi tidak selalu menghasilkan makhluk yang indah atau heroik. Kadang, evolusi memilih yang paling tahan, paling fleksibel, dan paling tidak menuntut. Kecoa tidak unggul karena ia dominan. Ia unggul karena ia bisa hidup dengan hampir tidak ada apa-apa. Jika suatu hari kecoa benar-benar menghilang dari kota-kota manusia, itu bukan sekedar kabar baik. Itu akan menjadi tanda bahwa sesuatu yang sangat besar telah berubah. Cara kita membangun, membuang, dan berbagi ruang hidup. Selama perubahan itu belum terjadi, kecoa akan tetap ada, diam, cepat, sulit disingkirkan. Dan mungkin disitulah pesan terakhirnya, bahwa makhluk paling bertahan di dunia modern bukanlah yang paling kuat atau paling cerdas, melainkan yang paling mampu hidup di antara sisa-sisa yang kita tinggalkan.